para pelaut, ex-pelaut dikumpulkan di jalur ini. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Jalur ini menjamah, melawat, memberkati setiap kami, Tuhan. Kesungguhan di dalam hati kami menentukan kesungguhan Tuhan untuk melihat, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji memuliakan nama-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan ketika Tuhan hadir di jalur ini, dan di setiap tempat di mana kami ada, maka tidak ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami cuaca yang baik, signal terlebih khusus yang baik Tuhan, untuk kami boleh mendengar satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Namamu kudus, sebab Namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab Namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Sebab Namamu kudus, Engkau kudus, Tuhan. Kami puji-Mu, kami agungkan, tinggikan Namamu Yesus. Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah oleh suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup di surga. Jadilah kehendak-Mu di jalur ini, seperti di surga Yesus. Kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan.
layak kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus dan yang suci itu Tuhan. Sebab tanpa kekudusan dan kesucian hidup, kami tidak mungkin dapat mendekat kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kudus, untuk itu jadilah kamu kudus, firman Tuhan berkata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Yesus Tuhan Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayani, ku tetap setia mau mengasihimu. Ku tetap setia mau mengasihimu. Menjadi komitmen bagi setiap kami. Amin. Sampai akhir aku menutup mata, biar aku tetap kedapatan setia kepadamu Tuhan. Melayani dan mengasihimu lebih sungguh lagi dalam kehidupan ini. Dalam sisa-sisa hari hidup yang masih ada ini Tuhan. Haleluya. Pakai Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar menunjukkan muka, tetapi sungguh-sungguh Tuhan menyadari karena Engkau begitu sangat sayang, sangat mengasihi kami. Maka layaklah kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentuk jadikan seperti yang Engkau mau kehidupan ini Tuhan. Dalam sisa-sisa waktu yang masih ada,
sebelum Engkau datang mengambil kami, mengangkat kami, berjumpa muka dengan muka bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Waktu yang ada Tuhan, pakai Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lewat kehidupan, karakter, pembicaraan kami Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dipuji selalu. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa apapun juga ke dunia ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan dengar kesaksian dari Pak Oscar. Pak Oscar Yakobus. Namun sebelumnya kita angkat pujian lagi satu lagi. Ya, habis itu serahkan sama Pak Oscar setelah kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah sekali lagi ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu.
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. Serahkan sama Pak Oscar untuk menyampaikan kesaksian yang begitu luar biasa dalam beberapa minggu yang tidak ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Elfried sebagai MC, juga semua yang hadir di kesempatan sore hari dalam Zoom bersama dengan CSM Indonesia. Iya, saya memang beberapa waktu ini tidak dapat hadir, memang karena ada suatu hal kegiatan di luar yang bersamaan juga bertepatan dengan hari Jumat. Saya jam 2 harus mengikuti kegiatan Persekutuan Full Gospel Businessman Family Indonesia untuk chapter di Batam, chapter Hanadim. Ya memang beberapa waktu yang lalu sempat sekitar bulan-bulan November, Desember lah ya, saya sempat hadir untuk beberapa kali di kegiatan dan absen juga sampai dengan hari ini ya. Tadi pagi saya bersyukur ya, terima kasih untuk Pak Helfried yang sudah mengundang untuk boleh bersama-sama kembali di Zoom meeting untuk sore hari ini. Ya, saya juga tadi sempat ya, saya dengar lagu yang pembukaan ya, tadi sampai dikatakan sampai mati ku menutup mata, ku tetap setia, ku tetap mengasihi. Jadi sampai kapanpun kita tetap setia untuk melayani Tuhan sampai sudah pada akhir kita menutup mata. Itulah yang bisa kita berikan semuanya untuk Tuhan, kita membalas apa kebaikan Tuhan semua. Saya diberkati juga dengan lagu tersebut ya. Jadi kita tetap setia melayani Tuhan. Berapa banyak yang hadir sore hari ini? Saya lihat ada sekitar 5 orang ya, atau mungkin ada di belakang Pak Helfried juga ada istri atau anak ya. Saya lihat ya, puji Tuhan, tetap setia, tetap semangat di masa-masa seperti ini. Apalagi situasi kondisi saat ini kan memang pandemi COVID ini belum selesai ya. Kemarin juga ya, di Batam ini khususnya ini memang semakin hari semakin banyak yang saya lihat. Sempat sebelumnya memang COVID ini sudah di Batam kemarin sudah sampai zona hijau, sudah banyak itu di bulan-bulan sekitar bulan Februari ya. Jadi kita sudah dapat zona hijau dengan harapan nanti ini bebas COVID. Tapi sekitar 1 bulan 2 bulan ini memang cukup kaget juga saya itu ya. Kenapa? Karena banyak kawan-kawan juga saya itu banyak yang kena meninggal ya. Pada sekitar ada berapa orang pelaut ini juga sekitar 3 orang kawan pelaut kemarin meninggal di Batam ya. Ya kebetulan kawan yang meninggal di Batam ini kawan kebetulan ada yang dekat. Ada juga yang masih kena kerabat keluarga, satu marga sama saya Kobus. Ada juga yang teman sama-sama kita di Batam, di pelaut-pelaut yang di Batam ya. Memang ini kondisi ini memang, apalagi tadi saya sempat dengar informasi juga dari beberapa grup WA yang ada di Batam ya. Sekarang warung-warung di Batam sudah mulai diperketat lagi, tidak boleh lagi ada orang itu, ada keramaian lagi, tidak boleh orang makan itu, jadi kembali ke seperti semula juga. Jadi sistemnya itu cuma bisa pesan order lewat online. Ya, tapi kita percaya ya, apapun yang terjadi situasi saat ini mungkin yang tadi saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi ada beberapa kawan juga kena COVID ya. Kawan kita pelaut 2 orang kemarin sempat kena COVID itu di Batam ini. Jadi waktu kemarin mereka dimakamkan itu mereka harus mengikuti protokol dari gugus tugas COVID-19 yang ada di Batam. Jadi kami dari kawan-kawan pelaut sempat kemarin juga tidak bisa bersama-sama untuk sampai ke pemakaman maupun penutupan peti. Nah itu yang terjadi di Batam saat ini ya. Tapi kita percaya dengan firman Tuhan yang saya dapatkan dari Mazmur 91.
ayat yang ke-7. Dikatakan Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, ayat 7 dan 8. Dan selanjutnya, ayat 8 selanjutnya ya. Di sini katakan ini janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan. Janji Tuhan tidak akan menimpa kamu. Ya. Terus juga dikatakan juga memang akhir-akhir ini banyak sekali kawan-kawan kita yang di Batam ini memang belum usia sampai ke tua ya, masih umur sekitar 50 itu sudah dipanggil Tuhan. Nah, itu kan. Tapi janji Tuhan dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kita 70 tahun dan jika kuat bisa 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaannya adalah firman Tuhan yaitu. Jadi di sini kalau saya janji Tuhan ini untuk anak-anak yang memang sungguh-sungguh untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kita memang diberikan jaminan 70 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada yang Tuhan yang mengasihi untuk setiap anak-anak yang dipanggil Tuhan kayak kemarin tuh. Itulah yang bisa saya dapatkan situasi kondisi saat ini ya. Saya juga ya bersyukur juga dengan ada wadahnya CSM Indonesia bisa merangkul semua kawan-kawan ya. Seluruh Indonesia boleh kita ikut Zoom meeting, bisa ikut persekutuan. Kita tetap seperti lagu tadi, kita tetap setia melayani Tuhan sampai kita menutup mata. Itu aja yang bisa saya bagikan kesaksian. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi kepada MC Bapak Helfried Dame. Mari silakan Pak Helfried. Ya, baik, terima kasih Ya. hambanya Pak Oscar sudah menyampaikan kesaksian yang dapat menguatkan, meneguhkan iman kita. Sekalipun di sisimu rebah 1000 orang dan 10.000 di sisi kananmu itu tidak akan menimpa kita. Ya, kesungguhan kita menentukan kasih sayang Tuhan dinyatakan kepada kita. Terima kasih. Selanjutnya barangkali kita Pak Surbakti kita akan sharing kebenaran firman Tuhan yang mungkin akan dimulai dari Pak Surbakti barangkali untuk menyampaikannya nanti barangkali kita cerita-cerita itu kebenaran firman Tuhan mulai dari yang diambil topiknya. Saya kira begini aja Pak Helfried, ada pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan diri kita. Begini pertanyaannya, dan semua kita terlibat nanti. Iya. Apa saja Anda ketahui rancangan Tuhan di dalam hidup Anda sendiri sampai saat sekarang ini? Apa saja Anda ketahui rancangan Tuhan dalam hidup Anda sampai sekarang ini? Yaitu kita mengacu kepada rancangan Tuhan tentunya. Bukan rancangan, tapi rancangan. Jadi nanti Pak Helfried dulu, baru Pak Santoso, saya terakhir nanti Peter Samuel, mungkin juga bisa tambahkan 1-2 ayat mungkin jadi kesaksian. Nah, mungkin dari Helfried Dame dulu. Iya, baik. Terima kasih. Kita tahu Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan sukacita, damai sejahtera atas setiap kita. Itu barangkali ada tertulis dalam Alkitab. Saya lupa juga. Kita akan lihat di dalam Alkitab sebaiknya. Dan rancangan Tuhan itu memang rancangan damai sejahtera, sukacita yang memberi hari depan penuh dengan harapan pada setiap kita. Namun secara khusus saya juga punya ini beban yang ditaruh Tuhan selain daripada amanat agung yang sama-sama kita tahu bahwa kita harus pergi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di segala bangsa, ya, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai di seluruh muka bumi. Nah, dan kita tahu kalau muka bumi bagi setiap kita tentunya ya di tempat di mana kita yang bisa jangkau itulah seluruh bumi bagi setiap kita. Ya,
tapi memulai daripada keluarga, dan saya sungguh sangat diberkati lewat keluarga rumah tangga yang memang seperti saya bilang, bahwa ketika keluarga itu bahagia, rumah tangga itu bahagia, itu kita sudah sampai merasakan surga, walaupun kita orang belum sampai ke surga. Karena di dalam keluarga itulah yang paling pertama. Makanya Tuhan kasih tahu, pertama-tama di Yerusalem, di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, dan paling penting tentunya pribadi kita. Kita tidak bisa mengharapkan istri kita mau setia sama Tuhan kalau diri kita sendiri aja nggak begitu setia sama Tuhan. Ya, praktek hidup itu dimulai daripada kita sendiri, sehingga istri dan anak-anak bisa melihat itu semua, dan kita menjadi teladan, menjadi gambaran Tuhan di dalam keluarga. Baru barangkali tetangga-tetangga sekitar kita, gereja kita di mana kita berjemaat, ya, desa kita, ya, sampai ke ujung-ujung bumi, di tempat di mana kita bisa jangkau. Rancangan Tuhan bagi saya itu ditaruh di beban di dalam diri saya itu. Ya, setelah ditemukan, pertama verifikasi untuk kita bisa masuk untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta muda ini, upgrade dari pendeta pembantu menjadi pendeta muda. Kita itu di sidang dulu, satu persatu, mulai daripada kehidupan keluarga kita, beres enggak? Karena kita adalah penilik jemaat, jadi hamba Tuhan itu mengasih tahu itu. Jadi mulai dari pribadi, keluarga, ya bagaimana mungkin kita menjadi pelayan Tuhan yang begitu maksimal kalau keluarga kita aja nggak beres, ya. Kalau diri sendiri, keluarga nggak beres, bagaimana mungkin kita bisa melayani orang lain? Itu maksudnya. Sehingga ada beberapa orang tereliminasi, tidak bisa ikut karena masalah keluarga. Ya. Nah, ini setelah dikoreksi, diperiksa, ditanya kepada hamba Tuhan yang mempromosi dia dan orang-orang di sekitarnya, di kampung di mana dia ada. Nah, ini tereliminasi sebelum pengangkatan itu. Nah, sehingga saya pada waktu beberapa hari lalu itu di grup kita ini saya menyampaikan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi seperti wanita itu yang kedapatan berzina, ya, kedapatan berzina. Nah, terus dia ditaruh di tengah-tengah daripada jemaat yang begitu, orang-orang yang begitu banyak, ya, seolah-olah menuduhkan bahwa wanita ini begitu banyak dosanya, begitu hebat kelakuan buruknya yang dilakukan. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus bertanya kepada semua orang itu, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia melemparkan batu lebih dulu. Nah, ternyata orang semua berdosa, ya. Sehingga tidak ada satupun yang melemparkan batu pada waktu itu. Nah, itu terngiang-ngiang di dalam diri saya yang perkataan Tuhan Yesus, memang engkau, rasa-rasanya begitu kepada diri saya, memang engkau sudah berlakukan dosa juga, seperti tidak bedanya dengan perempuan ini. Tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini di dalam diri saya. Pada waktu itu ketika kita ada verifikasi itu dia, ya, memang sudah ada kekurangan, walaupun memang sudah dalam perbaikan terus. Tetapi akhirnya saya menyadari, ya, jangan buat dosa lagi, dosa yang menjadi keinginan mata, ya, perkataan yang mungkin seringkali dilakukan sebenarnya itu tidak bagus. Nah, ini mulai dikikis oleh Tuhan, mulai dikikis. Dan itulah rancangan Tuhan setelah dikikis ini. Dan hati ini sebenarnya, ini di daerah di mana saya tinggal ini kan daerah Bola Mongondo. Orang-orang Mongondo ini mayoritas adalah Muslim. Nah, hati ini terngiang-ngiang di dalamnya. Sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ini rasa-rasanya masuk dalam rancangan Tuhan di dalam hidup saya. Sampaikan, bukan lagi Kristen pergi ke Kristen, dari gereja ini pindah ke gereja itu, tetapi dari kaum Kedar sana, Nabayot sana, untuk bawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini memerlukan keberanian. Ini memerlukan waktu yang cukup juga, ya. Jadi pengorbanan. Nah, itu sebabnya rasa-rasanya memang apa yang menjadi tema di dalam
ibadah kita di Kingdom Family, di mana saya ada itu di sana, di mana beritakan Injil berapapun harganya. Ini yang ada di dalam diri ini, yang rasa-rasanya terbeban di dalam diri ini. Rancangan Tuhan salah satunya itulah yang paling ini saya pahami dalam diri ini, dia untuk dalam sisa-sisa waktu hari hidup yang masih ada ini dia, ya. Dalam sisa waktu hidup masih ada ini dia, keluar daripada ketentraman gereja lokal yang hanya ya melayani di situ-situ aja, rasa-rasanya sudah harus bergerak keluar. Nah, ini saya sedang gumuli ini dia, bantu di dalam doa di mana ada 2 kecamatan di daerah di mana saya ada ini dia. Itu mereka sedikit sekali, hanya mungkin hitung jari kalaupun ada orang bertobat ini, orang-orang dari suku bola Mongondo ini dia, suku Mongondo ini dia. Ya, kebanyakan hanya dari Kristen ke Kristen saja, dari Pentakosta pindah di Gemibem barangkali ya, di Gemim pindah di Pentakosta atau di GBI gereja kita. Itu. Jadi berputar di sana. Nah, kerinduan hati ini sekarang, biarlah hati diri ini terbeban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ya, seperti yang saya saksikan beberapa hari lalu, di mana sebelum hari raya Idul Fitri itu dia, 2 hari sebelumnya, sebelum hari kenaikan, istri saya menjumpai dompet daripada kaum Kedar tadi. Nah, setelah dikasih tahu dikasih tahu di media sosial oleh anak saya, enggak hitung jam, orangnya sudah langsung datang karena ini berhubungan dengan duit, KTP, kredit, kartu kredit, kartu ATM di dalamnya. Jadi belum hitung jam, orang sudah ada, padahal jarak dari orang itu ke sana mau kurang lebih 10 km lah. Nah, itu diposting sama anak saya juga, dikasih tahu sama teman anak saya, ternyata mereka ada bersaudara, dan mereka datang. Nah, apa yang saya buat setelah mereka datang? Saya ajak mereka berdoa. Menurut kepercayaan kita, tetapi dengan menyebut di samping nama Tuhan Yesus, saya sebut adalah Nabi Isa, putra Maria. Itu yang saya sebut. Sehingga mereka bisa, mungkin tangisannya oleh karena bercampur haru, dan bercampur oleh karena orang ini yang menemukannya. Kalau barangkali oleh orang lain, mungkin ya sudah tinggal dompet itu dia yang kosong barangkali, dibuang kemana-mana. Karena daerah kita ini masih daerah-daerah hutan. Nah, saya ajak begitu, dan mereka menangis, bukan menangis yang cuma meleleh air mata setetes-tetes. Menangis terseduh-seduh si perempuan yang kehilangan dompet ini dia. Ya. Dan menjadi doa kami untuk mereka, terus kami bawa di dalam doa kami, saya tuliskan namanya dan menjadi pokok doa kami buat mereka. Dan biarlah kiranya yang bekerja adalah Tuhan selanjutnya, nanti juga saya akan lagi jumpai mereka ke rumah mereka. Itu ada keinginan di hati ini dia. Nah, kedua, setelah Hari Raya Idul Fitri, memang sebelumnya kami diminta untuk datang hadir di Idul Fitri itu dia, ke salah satu kepala kantor dewan di sini, sekretariat dewan. Jadi dia mengundang kami untuk datang ke sana, ya. Dia mengundang kami untuk datang ke rumah dia beridul fitri di sana. Jadi saya bersama istri, setelah saya diminta untuk bawa dulu firman Tuhan karena bersamaan dengan tanggal 13 itu adalah hari kenaikan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dulu di salah satu kampung di sini, di namanya Kampung Melobok. Nah, setelah menyampaikan firman Tuhan, kurang lebih jam 1:30, 2 sudah pulang, kita langsung ke tempat di mana undangan itu ada, diundang kami. Nah, pergi ke sana. Sampai di sana, mereka sudah menyediakan hidangan. Nah, cerita-cerita dulu sama bapak itu, sama ibu dan anak-anaknya, baru setelah mereka kasih tahu makan, karena makanan itu sudah terhidang. Untuk orang banyak ini makanan. Saya bilang sama bapak, minta maaf Pak, Ibu, kami umat Kristiani, jadi kami mau berdoa. Nah, ini. Tidak ada lagi ketakutan itu, ketakutan
karena kasih yang begitu besar menghilangkan itu ketakutan. Ini yang terjadi sudah di dalam diri dia. Amin, amin. Ya. Jadinya saya panggil mereka berdua walaupun barangkali agak susah hati, sedih hati. Ini kok mau berdoa pula, makanan ini makanan orang banyak, bukan cuma dihidangkan untuk kami bertiga sama anak. Ini makanan orang banyak, ini mau didoakan. Saya berdiri dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan setelah selesai berdoa, ya kita makan. Nah ini, walaupun mereka agak gondok barangkali di dalam hati, tetapi kita sudah menunjukkan hal yang begitu baik, menyaksikan Tuhan Yesus. Mungkin kebenaran firman Tuhan saya belum sampaikan kepada mereka, tetapi dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sedikit banyaknya mereka sudah akan melihat itu dia. Ya, itu yang kita lakukan, dan itu termasuk rancangan Tuhan di dalam diri ini dia. Dan hati ini memang agak menggebu-gebu untuk melayani kaum kedar ini dia. Walaupun memang ada juga kebimbangan, bagaimana nanti kehidupan dapur kalau sekiranya cuma melayani begitu, tapi ada pikiran begitu. Tapi biarlah Tuhan yang atur yang terbaik pastinya. Nah, itu saja. Ya, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan Pak Surbakti. Ya, jadi jangan takut-takut lagi untuk kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar sana, dan khususnya adalah kedar Nabayot, bukan saja Kristen ke Kristen. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, luar biasa. Nanti sesudah Heri Santoso baru saya, ya baru nanti dikunci oleh hambanya Samuel berkaitan dengan tadi apa saja yang Anda ketahui rancangan Tuhan melalui hidup Anda sampai hari ini. Yaitu pertanyaannya yang untuk kita bisa sharingkan, ya pengalaman berkaitan dengan rancangan Tuhan. Silakan Pak Heri Santoso, baru nanti saya yang berikan. Buka mic-nya Pak. Ya, oke, ya. Ya, menurut saya rancangan Tuhan yang ditaruh di dalam hidup saya seperti apa yang disampaikan Pak Helprit tadi. Jadi kita memberitakan kabar keselamatan itu mulai dari keluarga dulu. Ya, dari keluarga dulu. Dan saya begitu juga saya berusaha untuk membawa keluarga saya, anak-anak, ya cucu-cucu saya itu bisa mengenal Tuhan. Jadi kita mengimpartasikan atau mewariskan ya iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, seperti kesukaan saya ya, dari saya sejak muda itu kesukaan saya adalah mencari Tuhan atau berdoa. Itu sudah kesukaan saya dari sejak saya belum berumah tangga sampai hari ini. Dan ini saya impartasikan kepada anak-anak saya, ya mereka semua sudah berkeluarga. Di sini yang dekat dengan saya 2 keluarga ya, 1 keluarga serumah dengan saya, dan 1 keluarga lagi ya kira-kira 10 menit lah dari rumah saya naik sepeda motor. Jadi kami mengimpartasikan ya gaya hidup ya, suka berdoa itu kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Pada awal tutup tahun 2019 itu ya, setiap awal tahun, setiap tutup tahun itu kami ya selalu pergi ke bukit doa untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, apa yang harus kami lakukan di tahun yang akan kami jalani itu ya. Seperti tempo hari saya sudah saksi kalau nggak salah ya. Jadi di akhir tahun 2019 itu saya dan istri pergi ke bukit doa ya di daerah Prigen. Ya naik motor kita ya kurang lebih 2 jam. Dan kami doa malam, doa semalaman di bukit doa, kami mencari kehendak Tuhan
Di situ kami hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan menyatakan isi hatinya melalui firman Tuhan, yaitu disampaikan kepada istri saya. Waktu itu kami dapat firman Tuhan di Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 itu kan dalam lindungan Allah, ya. Dalam lindungan Allah tadi seperti sudah disinggung oleh Bapak Oskar Yakobus tadi ya, bahwa walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri ya, itu tidak akan menimpa kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu menjadi jaminan bagi perlindungan kita sebagai orang percaya. Sehingga waktu itu ya, kemudian 2 bulan kemudian kan terjadi corona ya. Sehingga kami pun tidak kaget ya. Karena kami sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Jadi sampai hari ini kami tetap kuat, tidak takut, tidak khawatir ya. Walaupun banyak di sana sini ya orang ketakutan, bahkan orang meninggal karena corona. Berapa hari yang lalu ya teman kita juga pelaut, ya chief engineer itu Otorori ya, itu juga dia minta bantuan doa saya karena istrinya itu terpapar COVID ya di di Rumah Sakit Baptis Kediri. Kira-kira 3 hari kemudian dipindah ke Surabaya, ke Rumah Sakit Erlangga, Surabaya. Lalu 2 hari kemudian setelah di Rumah Sakit Erlangga, Surabaya, Pak Otorori ini kirim foto lewat WhatsApp ke saya. Fotonya itu orang lagi menggali kuburan. Lalu saya tanya ke Pak Otorori, ya turut berduka cita, tapi siapa itu yang dipanggil Tuhan? Lalu Pak Otorori ini jawab lewat video call. Dia dalam keadaan diisolasi juga di Rumah Sakit Baptis, sementara istrinya ternyata sudah meninggal di Rumah Sakit Erlangga karena terpapar COVID. Jadi Pak Otorori ini nggak bisa menyaksikan istrinya dimakamkan karena protokol COVID kan dari rumah sakit langsung ke makam. Sementara Pak Otorori juga nggak bisa dijenguk, nggak boleh dijenguk. Dia diisolasi di Rumah Sakit Baptis Kediri. Jadi itulah ya satu contoh ya bahwa bagaimana kita harus berlindung kepada Tuhan. Ya saya sudah ajak waktu itu Pak Otorori supaya mau bergabung di ibadah CSM. Dia bilang banyak alasan ya, dia nggak mau. Ya. Saya sudah ajak-ajak itu karena dia juga dulu satu kapal dengan saya. Ya. Jadi itulah ya. Kalau kita mendahulukan Tuhan, kita suka mencari Tuhan. Tuhan itu memberitahu kepada kita, ya. Sebelum hal-hal itu terjadi, ya. Sebelum corona terjadi, Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan. Perlindungan, jaminan perlindungan itu ada pada Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Bermalam dalam lindungan Tuhan. Jadi kita suka doa malam. Ya, satu kesaksian lagi. Pada tanggal 24 April tempo hari, saya akan berulang tahun. Jadi anak saya yang nomor 2 itu punya inisiatif pada hari ulang tahun saya, kita mau rombongan pergi ke daerah Batu. Ya. Di sana anak saya itu nyewa satu tempat di sana.
Ya, kita tiga berkeluarga, 3 keluarga. Jadi saya dan 2 keluarga anak saya, kita di sana selama sehari semalam, dan disitulah saya memanfaatkan, ya, kami berkumpul bukan untuk kita cari hiburan duniawi, bukan. Ya memang di situ ada ya kolam renang, ya, sehingga anak-anak cucu-cucu saya itu bisa bermain-main di situ. Tapi bukan itu yang terpenting. Saya ajak anak-anak saya, cucu-cucu saya itu meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Ya, saat tertentu saya kumpulkan mereka, ya, kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Dan di situ kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Lawatan Roh Kudus yang belum pernah terjadi. Itu kami alami saat itu. Jadi inilah, ya, kita bisa menularkan, ya, gaya hidup untuk kita suka mencari Tuhan. Saya katakan saat itu, saya mengutip firman Tuhan di dalam Yesaya, dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya saksikan kepada anak cucu saya. Saat itu saya, ya, jam 1:30 malam itu bangun. Saya berdoa menyembah Tuhan. Tiba-tiba jam 1:30 malam itu ada seorang, jam 1:30 malam, itu mengucapin selamat ulang tahun kepada saya sambil transfer berkat 500.000. Ya, ya bagi saya, ya, berkat cukup besar, ya, 500.000. Itu saya ceritakan kepada anak cucu saya. Inilah bukti firman Tuhan tadi, ya. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Jadi sampai hari ini, ketika saya berhenti dari pekerjaan, saya sebagai pelaut 2009, jadi sudah 12 tahun hari ini. Saya tidak makan gaji, tetapi dipelihara Tuhan luar biasa. Kuncinya mencari Tuhan. Kegiatan saya sehari-hari hanya mencari Tuhan. Ya, berdoa syafaat, 2-3 orang saya tekuni, karena ini adalah pelayanan yang sangat penting. Ya, siapa lagi yang mau memikul beban, ya, mau berdoa, mau mewakili bangsa kita ini, kalau bukan pendoa syafaat. Ya, jadi pemulihan bangsa kita itu ada tergantung dari pendoa syafaat. Ya, jadi itu saya tularkan kepada anak-anak kami. Ya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat, menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, saya pun bersaksi kepada kita semua. Yang saksikan adalah bagaimana perubahan pikiran, ya. Dalam pikiran saya, dulu saya berpikir apa yang bisa saya dapatkan. Tapi Tuhan mengubah pola pikir saya, apa yang bisa aku berikan. Jadi pola pikir orang terubahkan pasti dari tadi awalnya berpikir apa yang aku dapat, sekarang apa yang bisa aku beri. Jadi rancangan Tuhan dalam diri saya menyadari segala sesuatunya yang
Tuhan beri itu bagaikan titipan Tuhan saja buat saya. Jadi saya belajar untuk menunjukkan kasih di Pak Albert tadi. Kenapa perlu ditunjukkan? Kenapa enggak hanya simpan? Dengan jalan menunjukkan kasih ini sama dengan membangun jembatan, ya, pada orang lain. Sehingga saatnya kalau bercerita tentang misi Tuhan, mereka bisa membuka telinganya lebar-lebar. Dan juga mulai dari keluarga, di mana juga saya terus belajar sampai hari ini. Bagaimana tetap setia merawat istri yang sangat perlu tolong. Saya lakukan, ya. Dan kadang memang timbul juga rasa kewalahan, ya. Tapi saya berdoa lagi, kuatan Tuhan lagi. Dan saya juga tetap komitmen untuk melayani, apakah ketemu langsung atau lewat Zoom seperti ini. Di rancangan Tuhan itu bagaimana saya memberitakan tentang Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ini yang Tuhan rancangkan dalam setiap aspek hidup saya. Saya merenung, Tuhan, hidup ini adalah sementara. Ini bagian sebuah kesempatan saja, Tuhan. Dan waktu saat ini, bimbinglah Tuhan hidup saya kepada hal-hal yang secara khusus Tuhan bimbing saya. Jadi penyerahan saya lakukan kepada Tuhan. Karena banyak cara untuk pendekatan kepada manusia. Tapi intinya supaya manusia yang belum pernah mendengar tentang Injil. Saya berkata, inilah hidupku. Rancanganmu indah. Saya bersyukur juga kepada hambanya, Brother Samuel. Dengan mengajak saya waktu kami sama-sama di Singapura. Ketika dia ceritakan bahwa dia mau pulang, mau sekolah kitab. Ya, saya pun juga menjawab dengan asal juga jawab, ya nanti saya nyusul lah gitu ya, untuk kami di bus. Tapi memang jawab asal-asal juga Tuhan dengar juga, ya kan gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur saya bertemu dengan hambanya Brother Samuel di satu ibadah, ya, tidak bersaksi. Saya ingat masa-masa nostalgia. Oh, saya bersyukur masih ketemu dengan sahabat saya ini. Sampai hari ini, saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Waktu-waktu indah terus Tuhan berikan bagi saya. Nah, inilah secara singkat saja bagaimana rancangan Tuhan saya. Dan serahkan kepada hambanya untuk melengkapi sekaligus nanti untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya, Samuel, silakan. Ya, baik, puji Tuhan. Jadi malam ini kita semua sharing kehidupan, saling menguatkan, saling mendorong di dalam pelayanan. Jadi rancangan Tuhan bagi saya itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana saya sudah menemukan apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dan itu merupakan anugerah yang besar bagi saya. Seperti yang Pak Surbakti sampaikan tadi, di mana saya mengambil keputusan dengan sadar untuk meninggalkan kapal. Waktu mau turun, gaji mau ditambah. Saya sebagai chief engineer, gaji mau ditambah, tapi saya sudah gelisah. Saya sudah nggak tenang sehubungan dengan nasar saya, karena saya pernah bernasar sama Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya mau melayani. Jadi itu yang mengejar saya. Walaupun waktu saya sembuh tidak langsung sekolah kitab, tapi saya mencari berkat lagi. Saya minta izin sama Tuhan, 1 tahun lagi saya cari dolar, bekerja sampai
saya ambil keputusan dengan sadar untuk meninggalkan jabatan gaji dolar yang begitu bagus waktu itu tahun 86 langsung ke sekolah Alkitab. Nah, ini setelah saya jalani pelayanan ini, itulah rancangan Tuhan saya temukan, rancangan Tuhan yang terindah, di mana sampai saat ini sudah 32 tahun saya melayani Tuhan dengan iman. Saya dipelihara Tuhan bersama keluarga, anak-anak saya, dan juga anak-anak asuh saya. Seisi pastori, Tuhan selalu pelihara kami, dan ini saya enjoy sekali di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Kadang-kadang kalau saya lagi sakit, ada wakil, ada ibu gembala, ada istri saya bisa melayani, bisa menangani, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menangani. Jadi saya lihat di sini, inilah rencana Tuhan yang indah untuk saya melayani full time, ya, sebagai hamba Tuhan full time. Dan apa yang saya rintis dari awal itu tidak sia-sia. Saya sekarang sudah 60 tahun, sudah pensiun dari guru, karena tadinya saya juga ngajar, dan 60 tahun pensiun jadi guru, jadi tunjangan dari pemerintah juga sudah di stop. Sehingga saya juga ingin fokus kepada pelayanan dan menikmati masa pensiun, masa usia tua, ya, masa usia menjelang tua ini saya mau nikmati bersama dengan cucu-cucu yang Tuhan karuniakan. Ini sudah mau 2 cucu saya. Amin, amin. Anak saya yang kedua juga akan merit bulan Juni ke Manado, dan yang ketiga anak angkat saya akan merit bulan Januari 2002. Jadi ini semua karena kemurahan Tuhan, dan saya tidak pernah menyesal jadi hamba Tuhan. Saya enjoy sekali, saya dipelihara Tuhan. Saya ditopang Tuhan seperti tadi yang sudah disampaikan, disaksikan oleh hambanya Bung Heri di Mazmur 34 ayat 9 dan 10, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Dan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, singa-singa muda boleh merana ke kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Dan saya kalau tidak ada apa-apa, tidak ada berkat, saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan banyak cara untuk mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa sekali. Inilah rancangan Tuhan dalam hidup saya untuk melayani Dia full time. Dan sebentar saya ada doa bersama dengan jemaat. Jadi setelah tutup doa saya pamit, karena kita juga utamakan doa bersama jemaat. Jadi kiranya kita semua yang ada di jalur ini tetap setia melayani, seperti kesaksian teman-teman semua, Pak Heri, ya, Pak Oscar, Bung Helfrik, ya, Brother Surbakti. Kita semua hidup dengan iman. Kita yakin Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hidup kita. Tuhan pelihara kita. Yang penting di sini kita jaga pohonnya. Pohonnya itu yaitu kita sebagai orang tua. Pasti anak-anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Pasti diberkati Tuhan. Pohonnya yang harus kita jaga, kita. Kitanya ini. Kita harus takut akan Tuhan. Jadi pasti turunan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadi usulan saya supaya setiap minggu ini ada seseorang yang memberikan pesan dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, karena Ibu Doko yang dijadwalkan ternyata sudah 2 kali nggak hadir. Jadi sebelum selesai nanti bagus kasih teman-teman tugas. Jadi kita giliran aja, kita rolling aja gitu. Jadi jangan sampai ada kosong. Nanti kalau ada waktu-waktu lain kita bisa sharing seperti ini. Tapi setiap ibadah harus ada message yang harus turun untuk kita menguatkan kita di dalam melayani Tuhan. Ya, mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami ada 5 orang di jalur Zoom ini. Teman-teman kami yang lain lagi
tidak sempat, kami doakan supaya Tuhan memelihara mereka, menjaga, melindungi mereka dalam segala kesibukan mereka. Suatu waktu Tuhan ingatkan untuk mereka ada waktu bersama-sama dengan kami untuk saling menguatkan satu sama lain di jalur ini. Berkati teman-teman kami yang ada di kapal, baik yang sedang berlayar apapun di darat Tuhan. Mungkin ada kesulitan di engine room atau alat-alat navigasi. Kiranya Tuhan tolong berikan solusi yang terbaik sehingga teman-teman kami yang sedang berlayar ataupun di darat ataupun anchor boleh menyelesaikan pergumulan permasalahan yang ada di atas kapal. Teman-teman kami yang masih standby, yang ingin join ship, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anakku David, biarlah Tuhan buka jalan untuk kembali ke join ship Tuhan. Di kapal Tuhan buka lockdown yang ada di tempat kerjanya, yang rencana akan dibuka pada bulan Juni, biar tidak ada halangan lagi, sehingga anakku yang pertama boleh berangkat juga Tuhan untuk join ship. Juga Michael yang sedang berlayar di Dubai, Tuhan berkati dia, bakal rencana untuk merit, Tuhan persiapkan mereka dengan mental dan segala persiapan, biarlah Tuhan wujud nyatakan apa yang kami sudah sepakati ini sehingga kami boleh ke Manado untuk menikahkan dia. Terima kasih Tuhan juga anakku Debbie, Tuhan tolong untuk rencana menikah pada tanggal 22 Januari 2002 mendatang. Rencana manusia kami libatkan Tuhan agar boleh terlaksana dengan baik. Pergumulan Pak rekanku Pak Surbakti, Tuhan juga campur tangan, Tuhan tolong berkati ibu dan anak-anak dan juga cucu, Tuhan memberkati. Berkati Bung Heri Santoso dan pelayanan yang ada di Surabaya, Tuhan selalu memberkati bersama ibu dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Berkati juga Bung Helprik dan pelayanan di Sulawesi Utara, Tuhan memberkati Bung Helprik bersama dengan ibu dan juga anak-anak semua. Berkati kebun-kebunnya, berkati apa yang dikelola, dikerjakan di sana, mendatangkan berkat. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati pelayanan hambamu di sana, serta juga gembala sidang senior yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, berkati Bung Oscar, Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan di Batam, Tuhan kembangkan, tumbuhkan ya Tuhan, sehingga hambamu juga boleh Tuhan melayani rekan-rekan kami yang ada di sana. Pakai terus hambamu ini bersama dengan rekan-rekan kami semua yang ada. Berkati juga Kapten Budi, mungkin sibuk di kapal, Tuhan selalu menyertai bersama dengan ibu dan juga Tuhan anak-anaknya semua diberkati oleh Tuhan. Berkati Kapten Niko Hamel, berkati Kapten John Silitonga, berkati Kapten Yohanes Sembiring, berkati Kapten Matius Lote, berkati Kapten Pikal, Tuhan memberkati Kapten Leo Lebang Tuhan yang sudah join ship kemarin, Tuhan tolong dia Tuhan anak kami ini, biarlah tetap kuat dan sehat dalam menjalankan tugas di atas kapal. Berkati saudara-saudara kami semua, Bung Mans Hanok, Kapten Mans Hanok, Kapten Yunias Tuhan, Salindeho, Tuhan memberkati Kapten Rudi Pitoi, dan semua rekan-rekan kami semua diberkati oleh Tuhan. Satu waktu pertemukan kami dengan kasih Tuhan lewat Zoom ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan selesaikan Zoom ini dan kami akan lanjut pada tugas masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami selesaikan Zoom ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Allah kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang manis di dalam putranya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Dan dengan penghiburan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai pada sore hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selesaikan ibadah Zoom ini pengucapan syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Tuhan